Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi anak-anak. Oke, di awal pertemuan untuk semester genap ini kita akan belajar tentang fungsi. Sebenarnya kalian sudah belajar pengertian fungsi, konsep dasar fungsi di SMP. Jadi di SMA ini nanti kita belajar tentang lebih spesifik lagi tentang fungsi, terutama tentang simbol fungsi dalam matematika. Oke, langsung saja, apa sih itu fungsi? Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi itu ibarat mesin. Misalnya mesin cuci, seperti itu kan. Nah, mesin kelapa parut, komputer, itu fungsi semua. Untuk lebih jelasnya, misalnya kalian perhatikan gambar ini. Ini mesin. Perintahnya mesinnya apa? Gandakan, masukkan, dan kemudian ditambah 5. Artinya, ketika objek kita masukkan ke sini, nanti hasilnya keluar dari sini. Berarti ada input dan ada outputnya. Seperti itu kan? Nah, misalkan dalam matematika kita masukkan variabel ke dalam mesin ini. Set. Nah, kemudian perintah mesinnya apa? Gandakan, masukkan, dan kemudian ditambah 5. Kemudian hasilnya gimana? Nah, seperti ini. 2x tambah 5. Artinya x pertama digandakan jadi 2x. Setelah digandakan ditambah 5. Nah, itu namanya fungsi. Berarti fungsi itu ibarat mesin ya. Dan di sini ada output. Dalam fungsi ini dinamakan daerah asal. Dan di sini ada di sini input tadi ya, dan di sini ada output. Dalam fungsi dinamakan daerah hasil. Ingat itu. Daerah asal, asalnya benda yang dimasukkan, kemudian nanti muncullah hasilnya. Seperti itu ya, dari mesin ini. Bagaimana penerapannya? Untuk lebih jelasnya, Bapak kasih contoh misalnya. Misalnya kita masukkan angka 1 ke dalam fungsi ini atau mesin ini. Masukkan angka 1 ke angka 1 ini merupakan daerah asalnya, dimasukkan. Pertama kita gandakan angka 1. Artinya 2 kali 1, kemudian ditambah 5. Hasilnya berapa? Iya, 7. Paham? Nah, contoh lagi untuk lebih jelas. Misalnya masukkan angka 2 ke dalam mesin ini. Nah, kita masukkan 2, gandakan dulu. 2 kali 2, 4. Kemudian ditambah 5. 4 tambah 5 hasilnya 9. Ya. Misalnya, untuk lebih jelas lagi, Bapak kasih contoh lagi. Masukkan angka 3 ke mesin ini. Set. Nah, digandakan dulu. Pertama, 3 kali 2, 6. Kemudian ditambah 5. Hasilnya, jadi daerah hasilnya jadi 11. Paham? Nah, ini namanya fungsi. Fungsi itu ibarat mesin. Tetapi dalam matematika, fungsi itu ada simbolnya. Misalnya, gimana cara penulisannya? Simbolnya itu seperti ini. Pasti kalian sudah belajar di SMP. Seperti ini biasanya. F titik 2x, 2x tambah 5. Tapi lebih sering nanti kita ketemu di pelajaran ini seperti ini. Fx sama dengan 2x tambah 5. Inilah fungsi, simbol fungsi. Tapi kalau dalam grafik nanti kita belajar grafik fungsi seperti ini. Y sama dengan 2x tambah 5. Tapi untuk lebih banyaknya yang kedua ini, simbol fungsi. Ingat ya, simbol fungsi itu fx seperti ini. Pasti kalian sudah belajar nih di SMP ya. Fx sama dengan 2x tambah 5. Jadi dari simbol ini kita bisa namakan mesinnya. Seperti ini. Fx sama dengan 2x tambah 5. Tadi kan panjang, gandakan dan masukkan dan kemudian ditambahkan. Kalau dalam fungsi bisa ditulis ini. Bahasa Indonesia ini bisa kita tulis dalam simbol matematika menjadi seperti ini. Ini namanya fungsi. Fungsi itu ibarat mesin ya. Fx sama dengan 2x tambah 5. Seperti itu. Oke, bagaimana penerapannya? Untuk sekarang kita belajar tentang daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi. Simbol dari daerah asal gimana? Nah, ini simbol dari daerah asal. Fx sama dengan ini x garis. Kalau kalian pernah belajar himpunan, nah seperti inilah dia. Sama seperti simbol himpunan. Ya. Apa sih itu daerah asal? Daerah asal itu semua nilai x yang jika disubstitusikan atau dimasukkan ke suatu fungsi, maka ada hasilnya. Seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelas nanti Bapak kasih contoh. Nah, apa itu daerah hasil atau kode main? Jika X sama dengan A, maka daerah hasil simbolnya menjadi FA. Ada nilainya nih. Untuk lebih jelas nanti Bapak kasih contoh lagi ya.
Nah, contohnya gimana? Misalnya, dari pertanyaan ini nanti kita menentukan daerah asal dari fx sama dengan 3x tambah 2 atau fungsi dari 3x tambah 2. Nah, tadi mesinnya apa? Fx sama dengan 3x tambah 2. Nanti kita mencari daerah asalnya. Untuk mencari daerah asal tadi apa? Semua nilai x yang jika disubstitusikan ke suatu fungsi maka hasilnya ada. Jadi kita cari daerah asalnya sini. Bagaimana caranya? Kita pikirkan analisis ya. Ini namanya menganalisis. Nanti kita masukkan suatu angka, pasti hasilnya ada. Nah, angka apa aja itu? Nah, misalnya kita ambil contoh, ambil angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Apakah nanti ada hasilnya setelah kita masukkan angka ini ke dalam mesin ini atau ke dalam fungsi ini? Apakah nanti ada hasilnya atau tidak ada? Atau mesinnya malah rusak seperti itu ya? Nanti kita lihat. Tadi daerah asal ini, kita bagi dulu daerah hasil. Bagaimana cara mencarinya? Nah, X-nya berapa, nanti Fx-nya hasilnya ada nggak? Seperti itu. Yang pertama kita ambil 0 dulu. X-nya 0. Nah, apakah hasilnya ada? Nah, ini daerah hasilnya. X-nya ganti 0 saja. X-nya kan sama dengan 0, berarti X-nya kita ganti 0. Gini cara penulisannya. Terus, ini artinya 3 kali X tambah 2. Tadi kan X-nya kita ganti 0, berarti 3 kali 0 tambah 2. Hasilnya berapa? 3 kali 0 sama dengan 0 tambah 2 hasilnya 2. Paham? Oke, sekarang untuk lebih jelas, ambil 1 misalnya. Kan ini 1, 2, 3, sampai 3 aja kita ambil. Apakah ada hasilnya kalau kita ambil 1? Nah, ini. F ganti X-nya 1. Ini tadi kan fungsinya kan atau mesinnya. Kita gantikan X-nya 1. Kemudian, nanti fungsinya berubah 3 kali 1 tambah 2. Ini X-nya aja yang diganti. Ini kan tadi 3X tambah 2. Berarti 3 kali X tambah 2. Karena X-nya diminta 1, berarti kita ganti 1 X-nya. Artinya 3 kali 1 tambah 2. Berapa? 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Ada. Ada hasilnya. Gimana kalau dengan 2? Apakah ada hasilnya? Coba kita lihat. X-nya diganti 2. Tadi kan F dalam kurung X. Berarti X-nya kita ganti 2. Kemudian 3 kali X tambah 2. X-nya kita minta berapa nih? Diminta 2. Apakah ada hasilnya? Berarti 3 kali 2 tambah 2. Jangan bingung ya, 2 ini dari mana? 2 ini menggantikan X atau mensubstitusikan. Ya, kan sudah belajar substitusi di SPLTV kemarin. Nah, ini X-nya kita ganti 2. Berarti 3 kali 2 tambah 2. Berapa? 3 kali 2, 6 tambah 2 adalah ada. Bagaimana dengan 3? Apakah ada hasilnya? Oh iya, ada juga. Artinya X-nya kita ganti 3. 3 kali 3 tambah 2. 3 kali 3, 9 tambah 2 hasilnya 11. Jangan bingung ya dari mana ini. Ini kan dari fungsinya tadi. Fungsinya apa? 3X tambah 2. Artinya X-nya kita ganti 3 saja. Nah, artinya kita substitusikan atau menggantikan 3 kali 3 dengan nilai. X ini kan variabel, kita ganti dengan nilai. Kayak SPLTP kemarin. Nah, inilah. Ternyata ada semua hasilnya. Angka apapun kita masukkan ke mesin ini pasti ada. Mau dia bilangan negatif, misalnya negatif 2, pasti ada, kalian tes saja. Mau dia 1000, 1 juta, pasti ada misalnya ya, 1 juta. Kita ganti dengan 1 juta. 3 kali 1 juta tambah 2 berapa? 3 juta 2. Nah, misalnya minus. Kita misalnya ambil angka minus, min 1 misalnya. 3 kali min 1, min 3 tambah 2, min 1. Berarti ada semua. Mau dia bilangan positif atau negatif, nilainya ada. Berarti daerah asalnya ini adalah semua bilangan. Semua bilangan yang kita masukkan ke mesin ini pasti hasilnya ada. Itulah daerah asalnya. Bilangan apa? Bilangan real ya. Semua bilangan itu dinamakan bilangan real. Ingat itu. Bilangan real. Pasti kalian sudah belajar ya. Real itu apa? Real itu ada bilangan positif, ada bilangan negatif, ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, irasional, akar, itu real. Bilangan real ya.
Nah, dalam matematika itu disebut bilangan real, bapaknya semua bilangan real. Jadi daerah asal dari fungsi atau mesin ini yaitu semua bilangan real. Ginilah cara menentukan daerah asal ya. Sehingga ada simbolnya. Bagaimana simbolnya tadi? Seperti ini simbolnya bilangan real ya. X anggota bilangan real. Berarti artinya X semua anggota bilangan real. Nah, ini simbolnya seperti ini. Kan kita disuruh menentukan daerah asal. Berarti simbolnya pakai daerah asal. Artinya daerah asalnya sama dengan semua himpunan tuh ditulis seperti ini. X garis seperti itu ya. Ininya aja yang diperhatikan. Berarti daerah asalnya X sama dengan X semua bilangan real. Artinya nih, X itu semua bilangan real. Jadi penulisannya singkat seperti itu. Tidak panjang seperti ini kan. Bapak tegaskan lagi mengapa daerah asalnya semua bilangan real, karena apapun bilangan yang kita masukkan ke mesin ini pasti hasilnya ada. Paham ya? Untuk lebih jelas Bapak kasih contoh 2. Nah, jadi ingat, pahami dan cermati bahwa daerah asal itu sebuah nilai X yang jika disubstitusikan ke suatu mesin atau fungsi maka hasilnya ada. Nah, misalnya contoh 2 seperti ini. Tentukan daerah asal fungsi kuadrat sekarang. Fungsi X kuadrat tambah 1. Untuk lebih memudahkan Bapak kasih gambar mesin seperti ini ya. Tapi nanti kalau di soal sudah mesin-mesin seperti ini ya. Nah, misalnya nama mesinnya X kuadrat tambah 1. Kita nanti mencari daerah asalnya, bukan daerah hasil lagi ya. Kalau di SMP itu cari daerah hasil. Tapi nanti kalian ada soal juga mencari daerah hasil ya. Kita mencari daerah asal dulu. Apa itu daerah asal? Semua nilai X yang jika disubstitusikan ke suatu fungsi atau mesin ini, maka hasilnya ada. Nah, misalnya, sembarang aja bilangan yang mau diambil. Mau dari 0, 1, 2, tapi untuk lebih mudah memahami, Bapak ambil dari bilangan negatif ya, biar lebih jelas. Sebenarnya ini sembarang aja kalian mengambilnya. Kalian analisis, dibayangkan seperti itu. Sekarang kita cari dulu. Pertama kita tentukan daerah asalnya dulu kan. Daerah asal yang mau Bapak kasih contoh, min 2, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Ini daerah hasilnya nanti. Jika X-nya min 2, apakah daerah hasilnya ada? Perhatikan ini. Tadi fungsinya namanya apa? X kuadrat tambah 1. Sekarang X-nya diganti min 2. X-nya diganti min 2 di sini. X-nya diganti min 2 di sini. Jadi, min 2 dikuadratkan tambah 1. Min 2 dikuadratkan berapa? Jangan bingung ya kenapa min 2 dikuadratkan. Karena kita ganti X-nya sama dengan min 2. Karena ditanyakan min 2 kan. Daerah asalnya min 2. Apakah ada hasilnya? Ya, min 2 kali min 2 hasilnya pasti positif 4. Tambah 1 sama dengan 5. Bagaimana dengan min 1? Apakah ada hasilnya? Kita ganti lagi X-nya dengan min 1. Tadi fungsinya X kuadrat tambah 1. Jangan bingung ya. Kenapa jadi min 1 kuadrat? Karena X-nya kita ganti min 1. Min 1 kuadrat tambah 1. Min 1 kali min 1, 1. Positif tambah 1, 2. Bagaimana dengan 0? Apakah ada hasilnya? 0 kuadrat tambah 1. Hasilnya 1. Jadi ganti X-nya dengan 0 ya. Gimana dengan 1? Apakah ada hasilnya? Diganti X-nya dengan 1. Artinya disubstitusikan X ke fungsi ini 1 kuadrat tambah 1. Jadi ganti X-nya aja. Yang lain jangan diganti ya. Karena kita ditanyakan X-nya ini sama dengan 1, berapa sih hasilnya? Gitu. Ini X-nya sama dengan 0, berapa sih hasilnya? Fungsinya, apakah ada hasilnya? X-nya sama dengan min 1, berapa sih hasilnya? Nah, seperti itu ya. Oke, kembali ke sini. Kalau X-nya min 1, apakah ada hasilnya? Ternyata ada, 1 kuadrat. Artinya 1 kali 1 tambah 1 hasilnya 2. Berarti, pikirkan. Adakah angka yang jika kita masukkan ke mesin ini, hasilnya tidak ada? Bapak ulangi lagi. Adakah suatu angka jika kita masukkan ke mesin ini dan diolah oleh fungsi X kuadrat tambah 1, adakah yang dapat merusak mesin atau hasilnya tidak ada? Ternyata nggak ada. Sama lagi seperti contoh yang pertama. Ternyata semua angka bisa diolah di mesin ini.
Mau dia angka negatif 1000, pasti ada hasilnya. Pikirkanlah coba. Mau dia nilainya 1 juta, pasti ada 1 juta kuadrat berapa ditambah 1, pasti ada. 10 aja lah. Kita masukkan angka 10 di sini. 10 kuadrat berapa? Ganti X-nya dengan 10. Berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat, 10 kali 10, 100. Baru ditambah 1, 101 hasilnya. Pasti ada. Artinya daerah asalnya yaitu semua bilangan real. Lagi. Apapun bilangan yang dimasukkan ke fungsi X kuadrat tambah 1, pasti hasilnya ada. Daerah asal dari fungsi X kuadrat tambah 1 adalah semua bilangan real. Atau simbolnya sama seperti tadi ya. df f kecil gini sama dengan x garis x anggota dari R. Ini artinya R ini bilangan real, bapaknya semua bilangan. Ini artinya anggota atau semua. Karena yang ditanya X, daerah asal itu kan X. Karena daerah asal yang ditanya itu X, berarti X semua anggota bilangan real. Paham? Artinya kita mencari, intinya seperti ini, kalian dari fungsi ini harus mengenal simbol daerah, karena nanti kalau di soal pilihan ganda simbol-simbol semua ya. Untuk belajar fungsi, ini simbol dari daerah asal, pasti kalian sudah paham. Kalau menentukan daerah asal itu kita mencari nilai X yang memenuhi di mesin ini sehingga hasilnya ada, seperti itu ya. Ternyata semua bilangan dari fungsi ini, daerah asalnya, semua bilangan bisa diolah dari mesin ini. Karena apapun bilangan yang kita masukkan, hasilnya pasti ada. Itulah daerah asal. Seperti ini simbolnya. Untuk berikutnya nanti kita belajar tentang daerah asal lagi, tapi daerah asal yang dapat merusak mesin. Ya.